Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sobat Optimal. Perkenalkan, nama saya Indra Dewi. Nah, di sini hari ini saya akan memaparkan soal-soal hukum khususnya untuk keperawatan anak. Ya, baik. Bagaimana kabarnya semua, teman-teman? Atau Sobat Nurse, Sobat Optimal, sehat? Ya, semoga sehat semuanya ya. Baik, kita langsung saja. Nah, di sini sebelum kita masuk soal, saya akan menjelaskan dulu teknik dalam menjawab soal uji kompetensi. Nah, yang pertama adalah dalam menjawab soal uji kompetensi, di sini ada satu jawaban yang betul. Jadi di option itu sebenarnya semua jawabannya betul, tapi ada yang jawaban paling betul. Jadi tipsnya membaca efektifnya itu hanya 2 kali, ya. Nah, kalau misalnya sudah mendapatkan, "Oh, ini jawaban yang pasti," gitu. Nah, silakan Anda, tandai ya, soalnya misalnya optionnya A yang paling betul. Tapi dalam 2 kali menjawab soal, Anda masih ragu, silakan kita tandai, option yang misalnya, "Oh ini," gitu. Cuma masih ragu, jadi nggak apa-apa, ya kita tandai. Jadi maksimalnya 2 kali aja membaca soal. Yang jelasnya kita sudah menemukan jawaban, "Oh ini loh yang paling betul." Nah, setelah itu ada namanya distraktor atau pengeco. Nah, dalam soal itu biasanya ada pengeco ya, jadi dalam soal itu. Jadi diharapkan karena satu soal itu biasanya 1 menit, jadi kita diburu waktu. Nah, latihan membaca soal itu kita coba latih diri 40 sampai 40 detik ya, maksimal 60 detik karena 1 menit 1 soal. Nah, setelah itu ada namanya skimming, membaca dengan hati-hati. Jadi pada di soal itu kita harus membaca hati-hati. Kita fokus, ini idenya apa ya? Misalnya kita baca soal, misalnya, oh idenya nanti ini adalah pemberian imunisasi kita. Ya. Setelah itu ada namanya scanning, jadi kita scan itu, ya melihat, kira ini soalnya main idenya di mana sih? Karena terkadang sulit membedakan main idea dengan ide pengecoh atau yang disebut dengan close idea. Jadi seperti itu. Jadi intinya adalah dalam membaca soal itu karena kita diburu waktu, ya, kita maksimal hanya membaca 2 kali dan, kita latihan nanti membaca soalnya itu 40 sampai 45 detik, ya, untuk menentukan satu jawaban dalam satu soal. Oke, baik kita belajar, soal pertama. Nah, membaca soal yang pertama kita lihat adalah pastinya soal, ya. Coba saya akan nah, baik ini soal pertama, ya. Nah, kalau dilihat dari soal tentunya setelah kita baca silakan kita baca baik-baik dulu, apa apa sudah temukan main ideanya di mana? Silakan dibaca, saya beri waktu. Oke. Bayi perempuan 4 bulan dibawa oleh ibunya ke poliklinik untuk mendapatkan imunisasi DPT. Ya, hasil pengkajian baik tanpa sehat dan aktif. Perawat segera mempersiapkan vaksin yang akan diberikan kepada bayi. Setelah itu, perawat siap melakukan injeksi. Pertanyaannya, di manakah lokasi injeksi yang paling tepat pada kasus di atas? Ya, ayo coba kira-kira yang mana? Saya beri waktu. A. Dorsogluteal, B. Ventrogluteal, C. Deltoid destra, D. Deltoid sinistra, E. Vastus lateralis. Oh, sudah ada yang bisa jawab? Ya, yang mana? Oh, ada yang menjawab dorsal gluteal, ada yang menjawab deltoid, ada yang menjawab vastus lateralis. Oke, baik. Coba kita lihat jawaban betulnya yang mana ya, teman-teman? Ya. Kenapa vastus lateralis, Bu? Kenapa bukan deltoid? Kenapa bukan dorsal gluteal? Coba kita lihat penjelasannya. Oke, kata kunci dari soal tersebut ini adalah imunisasi dasar atau DPT. Ya, kita kembali ke soal dulu. Jadi, untuk soalnya itu di sini ya. Nih, imunisasi dasar main idenya tuh ini, ya.
Nah, imunisasi dasar kita lihat bahwa si ibu ini membawa, bayinya ke poliklinik untuk mendapatkan imunisasi DPT. Jadi artinya bahwa, kalau kita sudah membaca soal ini, kita sudah tahu bahwa anak ini akan diimunisasi. Pasti pertanyaannya tidak jauh-jauh adalah letak lokasi injeksinya di mana, biasanya berapa sesi yang diberikan, bagaimana cara pemberiannya, ya. Jadi itu main idenya. Jadi kita sudah tahu sebenarnya ini, arahnya ke mana. Nah, sekarang kita harus, jeli, oh, imunisasi DPT itu biasanya diberikan secara apa ya? Ya, supaya kita ketahui bahwa untuk imunisasi dasar DPT itu diberikan dengan cara IM, ya, intramuskular. Intramuskular itu pemberiannya, rekomendasinya di area mana saja? Apa di dorsogluteal, apa ventrogluteal, deltoid destra, dan sinistra. Nah, kalau untuk deltoid destra dan sinistra itu untuk bayi 4 bulan itu tidak direkomendasikan, dan untuk deltoid destra dan sinistra itu biasanya pemberian dengan subkutan, bukan dengan IM. Jadi bukan ini, ya? Oke. Oke, itu udah di-skip itu, bukan itu. Nah, untuk dorsogluteal dan ventrogluteal, apakah itu direkomendasikan untuk IM pada anak 4 bulan? Bukan juga, karena ini biasanya direkomendasikan untuk anak di atas 12 bulan atau biasanya anak toddler. Berarti untuk jawaban yang betulnya adalah vastus literalis, ya, lateralis. Nah, selanjutnya kita lihat lagi pembahasannya tadi, ya, bahwa kata kuncinya tadi imunisasi DPT menurut rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia untuk injeksi DPT itu adalah secara IM, ya. Dan injeksinya secara IM kalau anak-anak di bawah dari 12 tahun itu rekomendasinya pada paha atas atau factus lateralis, ya, atau pada otot rectus femoralis. Ya, femoralis. Nah, kalau untuk rekomendasi anak di atas 12 bulan, penyuntikannya dapat dilakukan pada paha atas boleh, tapi dalam hal ini tadi rekomendasikan di bawah dari 12 tahun harus pada paha atas, bukan pada lengan atas ataupun pada daerah ventrogluteal atau dorsogluteal. Nah, dan rasionalnya yang selanjutnya adalah pada daerah vasculateralis atau pada otot rectus femoralis, ini tebal, teman-teman ya. Nah, biasanya kalau kita menyuntik biasanya itu ada cubitan, kita ambil dulu cubitan pada pada daerah paha atas ya. Nah, baru kita akan melakukan injeksi. Nah, dan juga pada daerah tersebut itu tidak terdapat saraf atau pembuluh darah besar sehingga aman bagi penyuntikan. Ya. Nah, inilah lokasi dari, injeksi ya, injeksi yang, untuk, DPT pada paha atas antara vastus lateralis ya, dan, rectus femoralis ya, seperti itu. Oke? Nah, seperti itu, penjelasan dari, soal keperawatan. Semoga teman-teman semua bisa memahami dan untuk teknik-teknik dari, menjawab soal-soal hukum ini, adik-adik semuanya bisa paham, yang terpenting adalah, soal idenya apa, ya, setelah kita tangkap, "Oh, ini loh maksudnya." Iya, seperti itu. Baik teman-teman, mungkin, itu yang bisa Ibu sampaikan ya. Semoga sukses dalam hukumnya ke depannya. Cukup, Ibu akan baca pantun dulu, oke? Nanti dijawab dengan cakep ya. Cuci baju di atas baskom, cakep. Sambil makan salak buahnya tunggal, cakep. Kalau Anda mau lulus hukum, ayo bimbingan bersama optimal. Oke, baik, terima kasih semuanya. Semoga, semuanya dilancarkan hukumnya dan semoga semua sukses hukumnya dan semua meraih predikat kompeten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.